Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami dapat mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, agar kiranya rahasia firman Tuhan dapat dibukakan, dan Tuhanlah yang akan membuat, yaitu kepada seluruh jemaat dan setiap orang yang menyaksikan akan tayangan ini dapat mengerti, memahami, menyadari, dan ada hati yang mau sungguh-sungguh dikoreksi oleh Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berharap pertolongan Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Kami bersyukur dan kami bersama-sama membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-13, yaitu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Saya ulangi kembali, kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian ataupun secara responsorial. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, lalu semua membacakan ayat yang kedua ataupun ayat yang genap. Demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Ya, baik, terima kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama yaitu seorang tokoh yang bernama Lot. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang biasa membaca kitab Kejadian ini tidak lagi asing, namun mungkin ada beberapa di antara yang mengikuti tayangan ini mungkin masih asing dengan nama Lot. Malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama dengan tema jasmanikah atau rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan yaitu Kejadian pasal yang ke-13, di sini kita dapat belajar bagaimana Allah sekarang memberkati Abram. Allah memberkati Abram dengan begitu banyak ternak perak dan emasnya. Tapi juga kita memperhatikan Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram pun diberkati oleh Tuhan. Dia juga memiliki yaitu ada begitu banyak domba, lembu, dan kemah. Siapakah Lot? Lot adalah dari Kejadian pasal 11, yaitu dari ayat yang ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Siapakah Lot? Lot adalah anak Haran. Siapakah Haran? Haran adalah anak Terah ataupun saudara Abram yang kemudian diganti Tuhan namanya menjadi Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pada saat Abram dipanggil oleh Tuhan, maka ternyata Lot dan keluarganya juga ikut. Lalu kalau kita memperhatikan banyak suka duka yang mereka alami ketika terjadi kelaparan, mereka pergi ke Mesir, Lot juga ikut ke sana. Lalu kalau kita juga melihat di sini, bagaimanakah kira-kira Lot ini mengenal Tuhan? Tentu ini lewat Abram. Lot tidak secara pribadi membina hubungan dengan Tuhan. Allah tidak berbicara secara pribadi kepada Lot, melainkan Allah berbicara kepada Abram. Dan Abram tentunya menyampaikan hal itu kepada Lot dan juga kepada semua orang yang ada bersama-sama dengan dia. Lalu dalam pasal yang ke-13 kita menemukan berkatlah yang akhirnya membuat mereka berpisah. Ya, saya ulangi kembali. Ternyata berkat yang daripada Tuhan membuat Lot dan Abram berpisah. Mengapa? Karena ternak ataupun harta kekayaan mereka tidak sanggup lagi mereka bisa tinggal bersama-sama di satu daerah karena banyaknya ternak mereka dan banyaknya kemah. Jadi saya katakan di sini rezeki dari Tuhan ataupun berkat dari Tuhan membuat mereka harus berpisah. Lalu terjadilah perkelahian yaitu antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini adalah masalah air atau juga masalah rumput. Lalu kalau kita memperhatikan Abram sebagai seorang yang lebih tua, dia lebih bijaksana, dan kalau kita memperhatikan Abram berkata kepada Lot dalam ayat yang ke-8, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kalau kita memperhatikan dari ayat ini, di sini adalah jawaban seorang yang telah mengenal Tuhan. Ketika ada permasalahan, dia menyelesaikannya dengan hati yang lapang, bukan dengan emosi. Dia menyelesaikan masalah itu dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga Abram berkata kepada Lot bahwa baiklah pisahkan dirimu daripadaku, ayat yang ke-9, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Jadi Abram di sini mengalah, dia tidak mau ribut oleh karena berkat. Kalau kita memperhatikan berapa banyak sekalipun orang-orang
berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan, tetap saja oleh karena berkat akhirnya ribut. Jadi berkat daripada Tuhan itulah bukan mendatangkan ucapan syukur, melainkan mendatangkan perkelahian, melainkan mendatangkan keributan. Ya, kiranya kita yang mendengar malam hari ini tidak demikian, tetapi kita belajar seperti Abraham menyelesaikan masalah itu dengan hati yang lapang, menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia tidak mau ada keributan di antara mereka. Kalau kita memperhatikan Lot bagaimana akhirnya ketika dia disuruh memilih, maka Lot ternyata dalam ayat yang ke-10, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-10 ternyata Lot melayangkan pandangnya. Ketika dia disuruh memilih, maka dia melayangkan pandangnya, dia melihat tempat yang terbaik di negeri itu. Maka dia memberikan tempat yang kurang baik, yaitu kepada Abraham. Tapi tempat yang paling baik itu dipilihnya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dalam ayat yang ke-10 ini, ketika dituliskan bahwa Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah, yaitu seluruh lembah Yordan banyak airnya, kata ini ternyata sama seperti waktu Hawa melihat, yaitu buah yang dilarang oleh Tuhan itu baik adanya, begitu nikmat rasanya. Ini sama ketika Lot melayangkan pandangnya dan Hawa juga melihat buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Ini sama-sama berbicara mengenai pandangan mata. Hawa akhirnya jatuh oleh karena waktu dia melihat buah yang dilarang oleh Tuhan itu untuk dimakan sedap kelihatannya, maka dia akhirnya tertarik untuk mengambilnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Lot ketika dia melayangkan pandangnya ke lembah Yordan, dia melihat bahwa lembah Yordan itu seperti tangan Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan orang yang seringkali hidup dengan pandangan matanya, orang yang seringkali hidup dengan mengikuti keinginan matanya, ini ternyata berbahaya. Lot bukan memikirkan inikah yang terbaik untukku, benarkah ini diberikan Tuhan untukku. Lot bukan memikirkan ke sana, tapi dia waktu memandang lembah Yordan itu yang begitu hijau dan airnya itu mengalir dengan begitu baik, maka dia langsung memikirkan keuntungan. Dia langsung memikirkan, yaitu pasti ya semua ternak-ternakku aman, tidak akan terjadi ada kematian oleh karena kekurangan air dan makanan. Maka kalau kita memperhatikan dari ayat ini, Lot ini adalah gambaran orang-orang yang sekalipun dia sudah percaya kepada Tuhan, dia lebih mengikuti keinginan matanya, dia lebih mengikuti keinginan hatinya. Dia selalu berjalan sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang dipikirkannya baik. Dia bukan memikirkan benarkah ini yang memang diberikan Tuhan untuk, tapi dia lebih mengikuti keinginan mata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan siapakah Lot? Lot adalah yang semula bersama-sama dengan Abraham, yang satu tempat tinggal dengan Abraham, yang juga mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat Abraham. Namun sekarang Lot memisahkan diri, dia pergi ke lembah Yordan,
yaitu dari ayat yang ke-11. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan, yaitu dalam ayat yang ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ini hal yang perlu kita camkan. Hal pertama di sini bahwa Lot berkemah di dekat Sodom. Mengapa Lot berkemah di dekat Sodom? Karena ternyata di daerah lembah Yordan, di daerah Sodom, dan tidak jauh dari situ adalah juga kota Gomora. Di situ adalah satu daerah yang sangat subur pada masa itu. Lalu kalau kita memperhatikan nanti akibat daripada pilihannya, maka dia harus menghadapi masalah yang begitu besar, yaitu di mana terjadi peperangan antara, yaitu nanti dalam pasal yang ke-14 pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsa, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Sieder, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa ternyata terjadi peperangan 5 raja melawan 4 raja, dan akhirnya kota Sodom dan Gomora dikalahkan. Maka seluruh harta benda dirampas oleh musuh, dan ternyata Lot dan keluarganya, juga seluruh harta benda yang telah diperolehnya di daerah Sodom, itu pun ikut diangkut oleh musuh. Yang artinya bagaimana? Dia akan dijadikan menjadi budak. Setiap orang yang telah ditawan oleh musuh pada zaman itu akan dijadikan budak. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun tadinya terjadi permasalahan konflik antara Abram dengan Lot, sekalipun terjadi konflik antara gembala Abram dengan gembala Lot, namun ketika kita membaca pasal 14 ayat 14, ada kesusahan Lot, Abram pun ikut merasakannya di sini. Dan perhatikan dalam ayat ini, Abram tidak menyimpan kepahitan ataupun Abram tidak dendam terhadap Lot, sehingga dia akhirnya membawa seluruh orang-orang yang terlatih di rumahnya sebanyak 318 orang, juga di sini dipanggilnya juga yaitu sekutu Abram yang bernama Mamre, Eskol, dan Aner untuk turut membantu menyelamatkan Lot. Jadi kalau kita memperhatikan, pertama Lot diselamatkan, dan sekarang ternyata Lot sudah tinggal di kota Sodom. Dia tidak lagi berkemah di dekat kota Sodom, melainkan dia sudah tinggal di kota Sodom. Ini yang menarik. Kalau kita memperhatikan, rupanya sekarang Lot sudah berada di kota Sodom. Tidak lagi berkemah di dekat kota Sodom, melainkan dia sudah masuk ke kota Sodom. Jadi Lot, kalau kita memperhatikan di sini, dia tidak peduli betapa jahatnya orang-orang yang ada di kota Sodom. Yang penting duit. Yang penting ada penghasilan yang besar. Nah, ini yang berbahaya apabila kita punya yaitu pemikiran yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat di sini, 2 kali nanti dia harus diselamatkan. Yang pertama diselamatkan oleh
diselamatkan dari kebinasaan, kehancuran oleh dua malaikat yang akan menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita memperhatikan ternyata bagi Abraham secara pribadi dalam pasal yang ke-18 kita nanti memperhatikan di sini bahwa bagi Abraham Lot itu adalah orang yang benar. Saya ulangi kembali. Bagi Abraham, Lot adalah orang yang benar dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kota Sodom. Sehingga dalam pasal yang ke-18 ketika Tuhan hendak menghancurkan kota Sodom dan Gomora, maka di sini Abraham berdoa, bermohon kepada Tuhan dalam ayat yang ke-24. Saya baca mulai ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Abraham melihat bahwa Lot ini adalah orang benar dalam tanda kurung, bahwa Lot ini dia sudah mengenal Tuhan yang benar, yang hidup. Lot tidak bercampur baur keyakinannya dengan orang-orang yang ada di kota Sodom menyembah dewa ataupun patung, melainkan Lot tetap meyakini bahwa Allah itu yang pencipta langit dan bumi. Sehingga kalau nanti kita memperhatikan dalam pasal yang ke-19, sekalipun Lot berada di kota Sodom, namun dia tidak mengikuti cara hidup mereka. Bahkan Lot masih menjaga yaitu kedua anak gadisnya, sehingga sampai hari dia keluar dari kota Sodom dan Gomora, anaknya itu masih tetap perawan. Yang artinya bagaimana? Ini adalah bentuk penjagaannya terhadap keluarga, bentuk tanggung jawabnya, di mana anak-anaknya pun tidak dibiarkannya terpengaruh dengan orang-orang yang ada di kota Sodom. Jadi kalau kita melihat di sini, Lot dikatakan di sini adalah orang benar oleh Abraham, dan ternyata nanti ini dikutip oleh Petrus. Maka nanti Petrus juga menyatakan hal itu, yaitu mari kita melihat bersama-sama dalam kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus kita baca pasal yang kedua ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya ulangi kembali, 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi ia, yaitu Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi kalau kita melihat mengenai siapakah Lot, Lot dikatakan oleh Abraham adalah orang yang benar. Lalu hal itu nanti dikutip oleh Petrus bahwa Lot itu adalah orang yang benar, yang tersiksa batinnya melihat cara hidup orang-orang yang ada di kota Sodom itu. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa Lot, mengapa kok dia bisa demikian? Dia tersiksa melihat gaya hidup, perbuatan-perbuatan yang dilihat dan didengarnya dari orang-orang Sodom. Karena cara hidupnya berbeda, keyakinannya berbeda, dan sampai hari itu dia tetap mempercayai yaitu Tuhan yang telah berbicara kepada Abraham. Sehingga saya katakan juga melalui ayat ini
bahwa Lot itu adalah orang yang benar. Namun Lot adalah orang yang benar. Dia lebih, yaitu mengejar hal-hal jasmani. Dia lebih mengejar harta, kekayaan daripada hal-hal rohani. Jadi, adakah Bapak Ibu juga seperti Lot yang dalam hidup kita sehari-hari sama seperti Lot, sekalipun telah diselamatkan oleh Tuhan, namun hati selalu lebih terikat, lebih bangga ketika memiliki harta, kekayaan, ataupun pengaruh, bahkan jabatan. Bahkan jangan-jangan perjuangan hidup kita sudah seperti itu. Orang dunia berkata bahwa harta itu segala-galanya, kekayaan itu segala-galanya. Jangan-jangan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan juga seperti itu. Maka saya katakan ini berarti sama seperti Lot yang dalam hidupnya dia selalu lebih mengutamakan harta, kekayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak harta yang dimiliki oleh Lot. Bahkan Abraham menghitung ketika mereka berpisah, Lot itu memiliki lebih kurang 50 budak ataupun orang-orang yang bekerja padanya. Dan tentunya ketika dia berada di kota Sodom, lebih banyak lagi budak-budak, orang-orang yang bekerja untuk dia. Tetapi bagaimana? Adakah di antara orang-orang itu pada akhirnya diselamatkan dari kebinasaan, kehancuran kota Sodom? Tidak. Mengapa? Karena Lot hatinya lebih melekat kepada hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. Sedangkan Abraham, dia adalah orang yang lebih melekat hatinya kepada hal-hal rohani daripada hal-hal jasmani. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukannya. Terlepas daripada dia melakukan kesalahan, di mana dia mengikuti apa kata Sarai istrinya untuk mengambil Hagar. Jadi kalau kita memperhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita malam hari ini? Hal jasmanikah yang nomor satu bagi kita atau hal rohani? Apakah kita sama seperti Lot atau seperti Abraham? Kalau kita memperhatikan pada akhirnya siapakah yang diselamatkan? Dari Lot ternyata tidak didapati 10 orang yang benar di kota Sodom, sehingga akhirnya Tuhan menghancurkan kota Sodom. Kalau kita memperhatikan, ternyata jangankan 10, istri Lot sendiri pun akhirnya tidak diselamatkan oleh karena dia hatinya pun juga terikat kepada harta. Malaikat telah berpesan supaya dia jangan menoleh ke belakang, melainkan dia harus terus lari keluar dari daerah Sodom dan Gomora. Dia harus pergi jauh ke daerah pegunungan, dan dia meminta belas kasihan dari malaikat itu supaya dia pergi ke daerah Zoar, yaitu kota yang kecil yang tidak jauh letaknya dari Sodom dan Gomora. Oleh karena permintaan Lot ini pun akhirnya Zoar tidak dihancurkan oleh Tuhan. Namun kita melihat bahwa ternyata Lot yang diselamatkan dari malapetaka itu bersama dengan kedua anaknya. Istrinya menjadi tiang negara. Lalu bagaimana dengan harta benda yang mereka sudah miliki dan mereka peroleh selama mereka bekerja di kota Sodom? Tidak ada satu pun yang akhirnya bisa dibawa. Mereka tidak bisa membawa emas, mereka tidak bisa membawa ternak-ternak itu dari kota Sodom, karena perintah itu segera, cepat. Maka malaikat itu ketika sudah memerintahkan segera keluar dari sini, namun mereka berlambat-lambat. Akhirnya kedua malaikat itu menarik tangan
menarik tangan istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah akhirnya hidup Lot? Akhirnya Lot, dia tinggal sementara di Zoar, dan dia takut kalau suatu hari kota kecil yang tertinggal, kota Zoar itu pun dihancurkan oleh Tuhan. Maka dia pergi ke daerah pegunungan dan dia tinggal di sebuah gua di sana bersama dengan 2 anak perempuannya. Lalu bagaimanakah akhir hidupnya? Lalu kita memperhatikan, karena lama mereka tinggal di sana, tidak ada laki-laki selain ayah mereka, maka anaknya yang paling tua dengan anaknya yang paling muda akhirnya memperoleh anak melalui ayah mereka. Inilah yang kemudian yaitu disebut bangsa Moab dan Bani Amon, yang kemudian menjadi musuh bagi orang-orang Israel dan yang memusuhi orang-orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kisah mengenai Lot. Dia sudah mengenal Tuhan dari Abram. Namun pengaruh daripada imannya itu tidak kelihatan. Tidak mempengaruhi yaitu orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Sedangkan Abram, pengaruh imannya, pengaruh keyakinannya kepada Tuhan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk Lot sendiri pun dipengaruhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang murni, iman yang benar akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau saudara memang benar-benar sudah beriman, seharusnya pengaruh iman itu yang mempengaruhi hidup saudara, lalu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, di mana kita tinggal. Namun apabila kita seperti Lot yang lebih mengejar harta kekayaan, kiranya malam hari ini lewat kita belajar dari kisah Lot, sadarlah, kembalilah, supaya hal-hal rohani membina hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat kita membaca Alkitab, lewat kita berdoa, kiranya firman itulah yang tertanam dalam hati kita dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Sehingga kita bukan mementingkan harta, bukan mementingkan yaitu kekayaan, tetapi bagi kita harta yang termahal adalah ketika ada orang-orang yang lewat kita layani, mereka mengenal Tuhan. Kiranya lewat kita membina hubungan secara pribadi, kita lebih memikirkan jiwa-jiwa yang tersesat daripada harta kekayaan itu. Karena ternyata kita memperhatikan dalam Alkitab, harta kekayaan akan ditambahkan Tuhan. Saya buat tanda kutip kepada orang-orang yang tentunya bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki harta kekayaan yang berlebih. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan, tentunya itu sebagai tambahan, bukan nomor 1 dalam hidup. Kiranya Tuhan berkemurahan kepada kita, sehingga lewat kisah Lot ini kembali kita dapat mengintrospeksi diri, kembali kita dapat mengevaluasi hal jasmanikah yang kuperjuangkan selama ini nomor 1 atau hal rohani. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah berbicara, yang sudah menasihati kami, yang sudah mengajar kami, sehingga kami dapat mengerti lewat kisah hidup Lot bahwa hal rohanikah yang menjadi nomor 1 bagi kami atau hal-hal jasmani. Kiranya Tuhan berkemurahan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hal jasmani itu adalah tambahan, bukan nomor 1.
Kiranya hal ini dapat tertanam dalam diri kami masing-masing. Sebab Tuhan sendiri pernah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya hal ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, dapat memahami bahwa hal rohani itulah yang harus menjadi hal utama, yang harus didahulukan daripada hal-hal jasmani. Kami bersyukur buat nasihat Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.